Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah pasti semua sehat kan? Nah, saat ini Ibu akan membagikan informasi mengenai bahaya dalam penggunaan data pribadi. Sebelum kita bahas secara detail, silakan kalian tonton video berikut ini. Pak, saya mau lapor tentang penyebaran foto-foto yang bermuatan asusila. Ini bentar dulu, fotonya itu tersebar di mana itu? Di akun melalui messenger. Ya. Terus dia membuat akun-akun atas nama saya. Terus ya. Terus dia menyebarkan foto-foto begitu. Terus selain mengirim ke ibu, terus kemana lagi selain ibu ya? Setelah itu ke adik saya, bahkan ke tetangga saya. Pokoknya hampir ke seluruh tetangga itu tahu. Foto itu langsung disebar. WA, kita cek nomornya. Cari handphone. Di mana handphonenya? Handphonenya di mana? Saat kita menjelaskan kepada orang tua pelaku, mereka sangat terkejut, tidak menyangka bahwa anaknya bisa berbuat seperti itu. Dari penangkapan ini kita mengamankan satu orang pelaku dan satu barang bukti berupa handphone pelaku. Kamu menyadari nggak kenapa kamu sampai bisa di sini? Iya. Berarti kamu udah mengaku kesalahanmu itu. Belum. Kenapa kamu sebarin foto itu? Apakah kamu gara-gara sakit hati sama si korban sehingga kamu menyebarin fotonya? Ya, supaya si korban bisa bercerai sama suaminya. Berapa banyak foto yang kamu sebarin ke korban? 39. Hanya karena dia ingin memiliki istri orang, sehingga dia membuat rumah tangga istri orang tersebut terancam hancur. Kamu nggak sadar atau perbuatan kamu itu sudah melanggar hukum? Malu kan keluargamu? Bagaimana? Pelaku ini dikenakan pasal 45 ayat 1, Junto 27 ayat 1, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara dan denda maksimal 1 miliar. Bagaimana videonya? Tuh, ternyata data pribadi kita aja itu dilindungi loh. Seperti yang dituliskan di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Dan ternyata di Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 menjelaskan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Pada pasal 26 juga menyebutkan bahwa informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan data persetujuan orang yang bersangkutan dan bisa mengajukan gugatan atas kerugian ditimbulkan. Dan pada pasal ayat yang ketiga, ternyata setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendali atas permintaan orang yang bersangkutan. Wah, ternyata semua sudah diatur ya. Di pasal 26 sudah sangat jelas bahwa ternyata seluruh kegiatan elektronik kita itu diperhatikan oleh pemerintah dan bahkan kita bisa dikenakan pasal-pasal tersebut jika kita melakukan pelanggaran. Pasal 29 Undang-Undang ITE juga menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti secara pribadi, itu juga terdapat sanksi-sanksi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Semua itu dilakukan pemerintah untuk melindungi kita sebagai warga negaranya agar tidak terjerumus, bahkan agar tidak menjadi korban dari penyalahgunaan data pribadi. Kejahatan saat ini adalah doxing. Doxing adalah sebuah kejahatan atau tindakan berbasis internet untuk menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seseorang, individu, atau organisasi.
Tuh kan, udah kelihatan. Apa sih teknik yang digunakan doxing itu? Teknik yang digunakan dalam kejahatan doxing adalah seorang peretas memperoleh dokumen dari seseorang tanpa membuat informasi tersebut menjadi publik. Kemudian seorang peretas tersebut mencari informasi untuk memeras dan memaksa target. Wow, ngeri. Jenis-jenis umum dari serangan doxing yaitu yang pertama adalah doxing de-anonymizing. Doxing yang satu ini dilakukan dengan mengungkapkan identitas seseorang yang sebelumnya atau dari awal menganonimkan dirinya. Anonim kan berarti tidak menggunakan nama asli. Jadi contohnya pembongkaran akun media sosial seseorang yang memiliki anonim, padahal mereka memilih untuk menganonimkan identitasnya dengan alasan tersendiri yang seharusnya memang dihargai. Doxing yang kedua adalah doxing targeting. Doxing ini dilakukan dengan mengungkapkan informasi spesifik tentang seseorang yang mungkin mereka untuk dihubungi atau ditemukan. Dengan kata lain, keamanan online mereka telah dilanggar. Contohnya, nomor telepon yang disebarluaskan, kemudian akun, alamat, dan sebagainya. Doxing yang ketiga adalah doxing delegitimizing. Jenis doxing ini adalah doxing yang dilakukan dengan mengungkapkan informasi yang bersifat sensitif atau intim tentang seseorang. Disebarkannya data tersebut dapat merusak kredibilitas atau reputasi karena sifatnya sangat pribadi sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain. Nah, kalian tahu nih, kira-kira sering nih kalian melakukan pelanggaran ini, ya kan? Dengan apa? Dengan kalian menyebar foto pribadi, kemudian chat itu kan yang biasanya tidak mudah dilihat oleh publik. Nah, ternyata tanpa kita sadari kita juga sudah melakukan kejahatan doxing ya. Nah, kalau kita udah tahu jangan diulang lagi. Terus gimana sih Bu supaya kita terhindar dari serangan doxing? Oke, yang pertama, kalian harus sering-sering mengatur cek media sosial dan pastikan pengaturan privasi pada akun media sosial kalian berada pada kontrol yang sangat kuat. Atau nonaktifkan akun-akun media sosial yang sudah tidak lagi digunakan atau cek kembali akun-akun orang yang berada di kolom follower Anda. Kemudian yang kedua, dengan cara cek internet sesering-seringnya. Lakukan pencarian internet tentang diri Anda dan keluarga. Coba kalian contohnya nih melalui Google Drive, Dropbox, email dan lainnya. Jika tidak diperlukan, jangan mendaftarkan diri dan memasukkan data Anda untuk akun atau website apapun. Cara yang ketiga, dengan cek perangkat atau service device secara teratur. Hubungi pakar teknologi untuk memeriksa perangkat pribadi Anda agar gangguan-gangguan dapat terdeteksi, hapus aplikasi yang tidak diperlukan lagi. Kemudian yang keempat, cek kata sandi. Gunakan autentikasi multifaktor jika memungkinkan. Dengan begitu, peretas akan lebih susah untuk membobol data-data Anda dan gunakan kata sandi berbeda pada setiap akun yang Anda miliki. Nah, Bu, kalau ternyata saya sudah jadi korban doxing, apa yang harus saya lakukan dan gimana cara menanganinya? Oke, yang pertama, kalian harus kumpulkan dan jagalah bukti-bukti dari serangan yang doxing yang kamu miliki. Kemudian laporkan masalah tersebut dengan bukti yang kamu miliki ke platform media sosial tempat di mana data-data Anda kamu tersebar, ya kan? Kemudian blokir kontak yang tidak diinginkan dan tidak dikenal. Carilah dukungan atau bantuan lebih lanjut dari polisi, layanan hukum atau layanan konseling agar tetap aman di kemudian hari. Tinjau dan perbaruilah setelan privasi dan keamanan Anda. Nah, itu adalah salah satu caranya atau beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan jika kamu menjadi korban doxing. Dan Google pun bisa membantu dalam kondisi tersebut. Oke? Jadi tetap harus berhati-hati ya. Kalau hukumannya gimana, Bu? Berikut adalah kutipan pasal-pasal tentang sanksi berkaitan dengan penyebaran pribadi. Pasal 45 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dipidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Wow, ngeri sekali. Itu tadi pasal 45 ayat 3. Nah, sekarang pasal 45 ayat 4 gimana, Bu? Ada nih, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dengan muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dapat dipidana penjara selama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Wih, itu uang banyak, ya kan? Dengan kamu menyebarkan satu data pribadi yang membuat orang lain merasa terancam, kamu bisa kena penjara 6 tahun. Dan dengan kata lain, begitu kejamnya media sosial jika kalian tidak menggunakan dengan bijak. Karena media sosial itu bagaikan mata pisau. Jika kamu nggak berhati-hati, maka kamu bisa terluka. Tapi jika kamu menggunakannya dengan bijak, kamu bisa berhasil. Foto dan video memang bisa dihapus, namun jejak digital tidak dapat dihilangkan. Bijaklah kalian bersosial media agar kalian lebih berkesan. Ingat, postinganmu adalah dirimu. Jadi, kalian harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dan pasal-pasal itu sangat jelas. Sudah berbagai macam orang yang sudah menjadi korban dari doxing dan menjadi pelaku doxing dihukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan pasal yang berlaku. Oke, tetap semangat dan selalu bijak menggunakan media sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.